Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat berakhir pekan. Namun sejenak kita berkenan meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan akan menyapa kita pada pagi hari ini sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 4 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu ketika seorang bernama Eli Lirigoli berkunjung ke pedalaman Pulau Buru, Provinsi Maluku. Saat itu ia bertemu dengan anak-anak suku Rana yang tidak bersekolah. Saat anak-anak itu menceritakan kepadanya tentang ketiadaan sekolah dan guru yang mengajar mereka, Eli menangis melihat keadaan anak-anak itu. Lalu kemudian dia pulang dan mengambil semua tabungannya untuk membeli buku-buku pelajaran, alat tulis, kapur tulis untuk anak-anak itu. Sampai ia menghabiskan semua tabungannya. Ia pun nekat membangun sekolah darurat dan harus berupaya keras meyakinkan masyarakat yang terlanjur apatis terhadap upaya pengadaan pendidikan. Bahkan Eli memberi dirinya menjadi guru pengajar dari 125 orang anak suku Rana. Ia mengajar membaca, menulis, berhitung, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran yang lain. Dari upaya yang dirintis tahun 2001 itu akhirnya ada 17 murid sekolah dasar suku Rana pertama yang lulus ujian akhir nasional. Murid itu pun kemudian melanjutkan ke SMP. Saudara jemaat Tuhan, tentu kita juga pernah tergerak oleh belas kasihan ketika melihat, mendengar atau membaca pengalaman menyedihkan yang dialami orang lain. Lalu kita bersimpati dan merasa iba. Namun sampai di manakah tindakan kita dalam mewujudkan rasa simpati kita? Dalam nats renungan kita hari ini kita baca Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus selalu menyembuhkan mereka yang sakit, dan ketika sudah hari telah menjelang gelap, ia lalu memberi mereka makan. Yesus memberikan mereka makan melalui 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang makan dan menyisakan 12 bakul. Ia simpati yang diikuti tindakan kecil apapun akan jauh lebih berarti daripada sekedar rasa kasihan. Mungkin pemberian kita sangatlah kecil, namun sangat besar dampaknya bagi orang yang membutuhkan. Marilah di dalam belas kasihan kita dengan bertindak menolong dan membantu mereka, bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Firman Tuhan juga berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Tuhan kami. Engkau tergerak oleh belas kasihan-Mu sehingga Engkau bersimpati dan solider terhadap penderitaan yang kami hadapi oleh karena dosa kami. Engkau Tuhan turun dari tahta kemuliaan-Mu dan menjadi sama seperti kami. Engkau Tuhan bahkan mengambil rupa seorang hamba dan Engkau taat sampai mati untuk keselamatan kami. Ya Tuhan, Engkau bersabda, Engkau adalah teladan bagi kami, guru bagi kami. Sebagaimana Engkau berbuat, hendaklah kami juga sebagai anak-anak Tuhan melakukannya. Menaruh belas kasihan dan menolong orang-orang yang pantas dan patut kami tolong. Bertindak bagi orang-orang yang membutuhkan. Tidak menahan diri terhadap apa yang bisa kami perbuat bagi orang lain. Biarlah kami menjadi saluran berkat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.